Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah video rekomendasi personal edisi ke-8. Ya, di video kali ini saya akan ngerekomendasiin HP-HP berdasarkan kebutuhan dari email-email yang udah masuk, kebutuhan dan budget ya. Dan ya memang udah agak lama ya sejak saya bikin video rekomendasi terakhir karena memang kemarin banyak kerjaan dan ini pun sebetulnya Arya lagi di luar kota, makanya saya gantiin dulu, bikin dulu untuk yang episode kali ini. Nah, langsung aja kita mulai ke email yang pertama. Email yang pertama, halo Bang, nama saya Saiful. Pinta rekomendasinya nih, saya punya budget 5 juta pas. Saya rencananya mau upgrade device dari HP lama saya yang dulu pernah pakai Realme C11, habis itu pindah ke Redmi 10, terus downgrade ke Redmi 9 karena Redmi 10 rusak. Saya ada rencana mau upgrade ke beberapa HP ini, Poco X6 Pro, iQOO Z9, Poco F6 yang 8/256. Kebutuhan saya sebenarnya cuma buat daily driver dan main game tipis-tipis. Saya sebenarnya mau ambil Poco X6 Pro atau Poco F6, tapi takut karena ada isu HP tersebut panas, takut overheat dan ya mau ambil iQOO tapi nggak ada ultrawide. Mungkin abang ada punya rekomendasi lain, asal jangan Samsung A35 soalnya Exynos. Dan nggak ada kepala charger, malas nambah 200-300 ribu buat beli charger. Sekian, terima kasih. Pertama saya mau komentar yang ini nih. Takut Poco F6 atau X6 Pro overheat. Sebetulnya memang ada isu kayak gitu ya kemarin ya dari Poco X6 Pro sama Poco F6. Tapi kalau lihat dari kebutuhannya main game tipis-tipis sama dari driver kayaknya jauh deh dari kata overheat ya. Karena perlu dibedakan antara panas dan overheat. Overheat itu biasa muncul tuh. Saya dulu pernah ngalamin tapi di Huawei overheat tuh saya waktu itu saya pakai buat ngerekam video 4K siang hari panas-panas gitu, itu overheat tuh. Ketika overheat dia muncul tulisan notif gitu overheat. Dan tapi kalau yang dikhawatirkan kalau panas seperti biasa, panas tapi bukan overheat gitu, sebetulnya memang musuh baterai kan panas gitu, emang ada isu itu. Tapi kalau untuk main game tipis-tipis sih saya rasa nggak mungkin sampai overheat ya gitu. Biasanya overheat tuh antara main gamenya lumayan berat atau main gamenya di bawah terik sinar matahari gitu. Itu biasa kemungkinan bisa panas banget gitu. Lebih tepatnya dibilang anget ya gitu. Emang gampangnya ngomongnya panas terus itu. Sebetulnya saya lebih tepat dibilang anget sih gitu. Ini bukan mau mencoba untuk ngebagus-bagusin brand gitu. Enggak, tapi ya memang antara anget sama panas tuh ada batasan gitu. Saya sih biasanya kalau di bawah 40 tuh dingin. 40 sampai 45 tuh anget. 45 ke atas tuh panas kalau saya gitu. Mungkin tiap reviewer punya pendapat berbeda. Walaupun mungkin ini juga agak subjektif karena waktu itu saya coba pakai Poco X6 Pro yang belakangnya kuning gitu. Jadi itu kan bahan material belakangnya beda sama yang warna lain gitu. Cuma overall saya cuma dengar beberapa kali doang mengenai yang panas ini, tapi setelah itu udah enggak sih. Selain iQOO dicoret karena nggak ada ultrawide. Itu iQOO juga ya udah coret aja gitu. Antara X6 Pro mau F6. Mungkin kalau mau lebih konservatif, bahasanya tinggi banget ya konservatif, tapi mungkin itu yang paling cocok. Ini coba kan Redmi Note 13 Pro 5G, kita lihat harganya udah di bawah 5 juta belum? Redmi Note 13 Pro 5G. Ini 4399. Yang 8/256, ada yang 12/512, 5 juta pas. Mungkin sama kalau ada diskon bisa 5 juta kurang nih. Ini kan toko resmi ya, kalau toko yang lain mungkin di bawah 5 juta sih. Ada nih ultrawide 8 megapiksel. Ya bukan yang terdempes sih, tapi udah ada di bawah 5 juta ini. Jadi antara Poco X6 Pro kalau takut masih khawatir juga dengan isu overheat, mending ambil Redmi Note 13 Pro 5G. Oke sih, apa lagi ya? Vivo, waduh, belakangan harganya cukup bagus sih saya lihat ya. Nah, Vivo nih lagi ada mau ada di bawah 5 juta, lagi mau ada kayaknya ini Vivo V40 Lite nih. Ini di bawahnya Vivo V40 yang udah tayang kemarin, udah launching kemarin, dan ini juga kayak penerusnya Vivo V30e. Feeling saya sih gitu, paling nungguin ini sih Vivo V40 Lite gitu. Ini harusnya launching kayak minggu depan deh. Tapi kalau videonya tayang mungkin launching di minggu yang sama, mungkin tinggal tunggu beberapa hari lagi. Jadi antara kalau khawatir Poco, sebetulnya Poco saya nggak terlalu khawatir untuk overheat. Panas iya, tapi overheat enggak gitu. Cuma Redmi Note 13 Pro 5G mungkin bisa jadi pilihan, atau Vivo V40 Lite. Kalau Oppo enggak deh. Oke, itu aja Shuffle ya, semoga membantu.
Oke, email kedua, email berikutnya ada dari Hilman. Halo permisi bang, saya Hilman, mau tanya rekomendasi HP dengan budget 3 sampai 5,2 juta. Sekarang pakai A52s 5G 26 GB. A52s ini salah satu yang cukup fenomenal ya dulu kayaknya, gara-gara itu A53 jadi kurang bersinar gitu. Sama iPhone 8 Plus 128, tapi pengennya dua nomor ransel dalam satu HP, biar nggak ribet bawa dua HP. Kebutuhan storage minimal 256, kalau bisa ada slot SD card, syukur-syukur di atas 256. Kualitas foto dan video mumpuni dan harus ada lensa ultrawide. Performa yang bisa diandalkan buat minimal 3-4 tahun ke depan. Dan game paling CODM sama DBD mobil. Software UI yang nyaman, wajib stereo speaker. Oke. Kandidat sementara buat saya Redmi Note 13 Pro 4G maupun 5G, Redmi Note 13 4G maupun 5G, Poco X6 Pro, Poco X6, Realme 12 Plus. Oh iya ada Realme ya, 12 Plus. Sering lupa ada Realme. Kayaknya Realme sejak Realme 2, Realme 9 tuh kayaknya nggak kurang greget. Kalau ada rekomendasi HP lain selain list di atas nggak apa-apa. Sama mungkin kalau ada HP yang bisa eSIM juga saya pertimbangkan. Mungkin itu dulu Bang. Terima kasih sudah membaca email ini dan membantu saya dalam merekomendasikan HP. Terima kasih. Oke, Hilman. 3 sampai 5,2 juta. Ini lucu nih, ada 0,2 juta ya. Cuma kayaknya ini memang udah dipikirin banget. Oke, yang pertama kalau pengen harga segini yang bisa eSIM, kayaknya cuma satu ya. Kayaknya cuma Samsung A55 doang. Atau koreksi kalau saya salah ya, tapi seingat saya cuma Samsung A55. Tapi kalau lihat dari requirement wajibnya, ini storage 256, syukur-syukur dari 256 GB. Ini storage-nya sekarang lagi mahal ya, jadi beberapa kalau yang launchingnya udah duluan sebelum harga storage naik, ini kita bisa dapat yang lebih tinggi nih, kayak dulu kalau nggak salah Poco X6 Pro storage-nya bisa gede banget, harganya murah karena itu pas dia launching, pas harga storage belum tren naiknya belum dapat gitu. Tapi setelah itu storage-nya sih harganya jadi lumayan mahal gitu. Oke, sama nih kayak yang tadi sebelumnya, harus ada lensa ultrawide, berarti IQ dicoret ya. Software nyaman, wajib stereo speaker. Redmi Note 13 Pro yang 4G sih ulangin jangan. 5G aja kalau mau, itu tadi harganya kan udah kayak 5 juta. Pas kalau yang 12 per 512 cocok tuh. Terus kalau COD Mobile rasanya 7S Gen tuh udah cukup nyaman sih. Terus wajib stereo speaker. Kayak Redmi Note 13 Pro 5G rasanya udah ada nih. Double speaker sih tulisannya. Poco X6 Pro, Poco X6 ya asal ini tadi nggak masalah sama isu panas ya. Terus Realme 12 Plus berapa sih sekarang? Belum review kita ini Realme 12 Plus. Kita mau review yang Pro Plus. Yang Pro Plusnya udah di bawah 5 juta sekarang. Kenapa ngambil Realme 12 Plus? 4893, 4,9. Bukan cuma dapat ultrawide, ini dapat ini loh, dapat lensa optik tele. Storage-nya 8/256 sih. Mungkin itu jadi pertimbangan. Jangka waktu panjang sih mending ngambil yang F6 Pro gitu. Cuma kalau software UI sih memang masih paling enak Realme ya, karena dia under Oppo gitu. Maksudnya mirip-mirip kayak Oppo punya ColorOS gitu. Lebih bersih dari iklan dibandingkan Redmi sama Poco. Oke, itu aja Ilman ya. Kita lanjut ke email yang berikutnya. Oke, kita ke email berikutnya. Email berikutnya ada dari Randy. Halo Bang dan tim Gigi, salam sehat. Salam sehat. Saya Randy Bang, mau minta rekomendasi HP buat bapak saya, budget maksimal 3 juta. Sekarang bapak saya pakai HP Samsung, lupa tipenya apa. Tapi sekarang ada kendala di HP-nya. HP-nya udah kurang bagus, tangkap sinyal 4G dan Wi-Fi. Sama speaker dan mic-nya udah kurang mantap, tidak nyaring dari suara speakernya. Jadi mau nyari HP budget 3 juta maksimal dengan kebutuhan pertimbangan sebagai berikut. Nomor 1 yang paling prioritas dan seterusnya. Wah ini keren nih, ini kayak udah diurutin sama dia. 1, prioritas pertama adalah speaker yang kencang dan mic yang bagus. Jadi kualitas saat telepon bisa maksimal. 2, layar yang cerah dan baik untuk mata orang tua. 3, layar yang responsif saat disentuh dan gampang dioperasikan sama jari-jari orang tua. 4, OS yang mudah dioperasikan. Oke, intinya nyari HP yang bisa menjawab kebutuhan bapak saya, yang bisa memaksimalkan indera penglihatan, pendengaran, dan peraba. Wih, di sini kayak scientific banget nih. Makasih Bang, salam sukses.
HP buat Bapak maksimal 3 juta, sebelumnya pakai Samsung. Thank you Randy udah cerita, sebelumnya Bapaknya pakai Samsung karena biasa kalau buat HP buat orang tua saya cenderung untuk rekomendasiin HP apa sih yang udah dipakai sebelumnya biar pengalaman saat pakai HP-nya, software-nya itu nggak terlalu beda jauh, nggak harus belajar terlalu banyak gitu. Ya kalau dilihat dari kebutuhan dan prioritasnya sih memang semuanya mengarah ke satu brand yang sama, Samsung gitu. Kenapa? Karena speaker yang kencang dan mic yang bagus, jadi kualitas saat telepon bisa maksimal. Speaker yang kencang, ya ini kalau kencang-kencangan kayaknya belum ada yang ngetes ya kencang-kencangan mana. Cuma kalau mic yang bagus, di bawah harga 3 juta, ini yang konsisten adalah Samsung. Karena Samsung dengan HP sejutaan pun dia, seingat saya ini semuanya pakai dual microphone. Jadi gak khawatir ketutupan baik itu waktu nelfon ataupun waktu rekam video gitu. Simple, penting, tapi nggak banyak brand yang mungkin belum kepikiran aja ke arah sini. Di bawah 3 juta, di bawah 3 juta Samsung ada A15 kali ya. So, A15. Kalau yang 4G 2,8 ya. Kalau belum beli charger mungkin jadi 3 juta. Tapi karena sebelum pakai Samsung mungkin udah ada charger, nggak perlu beli charger lagi. A15 4G atau A15 5G udah di bawah ini 5G. Oh, 5G masih di atas 3 juta. Ya itu Pak, A15 4G. Oke, itu aja ya Randy sama buat Bapaknya. Oke, email yang berikutnya. Oke, izin dulu. Halo Gadget Gaul, mau tanya HP yang sesuai dengan kriteria gue. Harus Android karena saatnya udah pakai iPhone 12 mini, udah bosan pakai iOS. Aduh, oke, baiklah. Rencananya mau benar-benar migrasi dari iOS ke Android karena nggak bisa pakai 2 HP. Ini benar Ki, ini udah dua orang yang bilang nggak mau pakai 2 HP gitu. Karena orang udah males gitu pakai 2 HP ya. Kayak dulu pakai 2 HP itu standar gitu. Tapi sekarang kayaknya udah males gitu pakai 2 HP. HP dengan build quality yang bagus sesuai dengan budget. Hand feel enak, desain netral. HP yang bisa dipakai 4 tahun. HP yang bisa disetarain atau hampir dengan kamera iPhone 12 mini. Waduh, gue coba nih iPhone 12 mini. Kita coba iPhone SE. Buat ngegame banget sih paling tipe series NLBB. Budget sampai dengan 6 juta. Pengalaman sebelum pakai iPhone 12 mini, pakai Samsung S9. Terpikir Vivo V30, Samsung A55, atau ada saran lain. Vivo V30, Samsung A55. Mungkin ini email sebelum Vivo V40 keluar kali ya. Sekarang udah ada Vivo V40, harganya 6 juta lebih jajan. Bentar, Vivo V40 ya kayaknya 6 juta lebih ya. Ada nih yang, ya V40 ya 12/256 masih di atas 6 jutaan sih. Memang harus V30 ya, gak masuk V40. Masih nambah lagi kalau V40. V30 dapat lebih gede sih kalau mau V30 ya. Prosesornya sih sama aja sih V30 V40 ya. Cuma bedanya V40 sekarang udah stereo speaker. Samsung A55 oke, Samsung A55 kayak udah di bawah 6 juta deh. Tapi untuk varian yang 12/256 6,2. Kalau budget bisa nambah ya ambil yang varian paling tinggi aja sih. Tapi kalau emang budgetnya yang mentok banget 6 juta ya udah tadi. Kenapa memori gede di Samsung A55 ini penting karena A55 ini kan bakal dapat update AI. Sekarang sih baru dapat circle to search doang. Tapi kalau dapat AI lagi, memori yang gede ini penting gitu. Makanya sekarang iPhone pun RAM-nya ditambah cukup banyak karena mereka mau ada AI on device. Tentu ya selain NPU-nya ya di prosesornya. Kalau buat main game tipis-tipis MLBB, saya kemarin nyoba A55 sih oke lah, masih bisa diterima. Cuma kalau saya sih kalau buat main game sih lebih suka layar HP tuh yang flat, jadi nggak ngelengkung. Vivo V30 itu kan agak ngelengkung ya. Jadi kalau antara pilihan Vivo V30 atau A55, mending A55 aja gitu karena layarnya flat gitu. Cuma mungkin ini Exynos ya. Ada beberapa tadi yang nggak mau Exynos gitu. Ada saran lain. Cuma yang saya nggak pahamin desain netral gimana. Jadi Bu coba kalau kamu nonton video ini coba jelasin dong ini desain netralnya kayak gimana. Karena baru dengar desain netral gitu. Kalau dari segi software update sih paling panjang Samsung ya. Oppo sama Vivo kurang panjang sih software update-nya. Sama yang panjang satu lagi Xiaomi yang cukup panjang. Oh Redmi 13 Pro Plus. Baru ingat. Redmi 13 Pro Plus 5G. Nah ini juga boleh nih 12/512.
Karena pertimbangan sih yang paling signifikan sih sebetulnya nomor 3 ya, HP yang bisa dipakai 4 tahun gitu. Karena software update sekarang yang paling panjang Samsung dan Xiaomi justru. Xiaomi maksudnya dalam konteks ini adalah Xiaomi Group ya. Jadi Poco, Redmi, dan Xiaomi. Tapi Vivo mau Oppo rasanya nggak, software update-nya nggak bisa dipakai 4 tahun gitu. Udah sih itu aja, Jinblue. Semoga menjawab ya. Oke, kita ke email yang terakhir buat video ini. Buat video kali ini, email terakhir, email kelima. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Salim dari Cirebon. Sekarang kerja di Sulawesi. Widih, ngerantau ke Sulawesi. Tapi Sulawesi sekarang pertumbuhan ekonominya lebih bagus nih. Mau tanya dan minta rekomendasi smartphone yang cocok untuk saya. Berikut harapan dan background kebutuhannya. Saya pekerja lapangan, jadi butuh HP yang layarnya bisa dipakai outdoor dan baterai kuat seharian dipakai kerja. Ada IP rating minimal, bisa kehujanan, jadi nilai plus buat saya. Oke Salim, jadi Salim ini case-nya menarik ya, case-nya unik nih. Seorang pekerja lapangan yang tempat kerja itu agak remote, agak terpencil. Jadi mungkin ini kebutuhannya agak beda dari kebanyakan orang ya. Nah mungkin ini poin ini sih. Sebetulnya ini poin yang jarang dibahas sama reviewer-reviewer juga, baik Indonesia maupun di luar negeri. Karena ini agak sulit buat membuktikannya gitu, daya tangkap sinyal yang bagus. Cuma belakangan memang ini jadi concern, dua HP ini bikin antara Oppo dan Vivo. Jadi Oppo dan Vivo tuh, kalau Oppo namanya kalau nggak salah Lingbus ya, ini di bawah 5 juta, dia ada namanya Lingbus tuh, jadi dia bisa ngebus sinyal. Ini sih yang paling deket yang, nah ini dia, stay close with better connectivity, enjoy smooth seamless, ya ini lah. 360 degree surrounding antenna design. Ini sih yang paling bisa saya kepikiran sih dalam waktu dekat ya, untuk saat ini ya, untuk mengenai masalah sinyal, untuk connectivity in weak network environment. Tapi memang kalau kita lihat tadi, dia kan Salim ini pakai Xiaomi, daya tangkap sinyal oke, tapi baterai nggak kuat. Ya, saya rasa memang kayak gitu di tempat-tempat yang susah sinyal, biasa chipset atau HP itu bakal berusaha buat nyari sinyal lebih keras lagi gitu. Jadi baterai bakal kemakan lebih boros lagi gitu. Jadi solusinya sih saya pikir di sini sih mending cari yang sinyalnya oke, tapi pakai power bank gitu. Bawa power bank, paling itu yang make sense gitu. Karena memang daya tangkap sinyal di tempat yang susah sinyal itu pasti akan struggling, akan bekerja luar biasa gitu. Tapi kalau bisa berhasil tangkap sinyal bagus, ya memang konsekuensinya baterainya jadi boros gitu. Emang kayak gitu cara kerjanya gitu. HP ini mungkin bawa power bank aja gitu. Paling ini sih yang AI Lingbus kalau di Oppo, karena minta tadi yang di bawah 5 juta, ini Reno 12F di bawah 5 juta. Kalau Vivo ini ada Vivo V40, tapi ini harganya di atas 5 juta pasti. Ini 5.500, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. 5.500 ngecasnya kencang. Ini dia, AI Super Wing. Tapi ini Vivo V40 harganya 6 juta ke atas. Tapi mungkin ntar bakal keluar Vivo V40 Lite. Rasanya sih ada juga ini AI Super Wing ini. Ntar dilihat aja Vivo V40 Lite. Ini saya belum tahu. Harusnya ada, kalau ada ini bisa jadi pilihan sih. Ini yang paling dekat yang bisa dijanjikan oleh brand mengenai sinyal yang lemah gitu. Kalau Xiaomi sama Redmi yang di bawah 5 juta sih ya standar ya. Xiaomi dan Redmi di bawah 5 juta. Tadi Redmi Note 13 Pro 5G ya, yang 12/512. Coba kita breakdown, kita lihat kebutuhannya apakah masuk. Baterai 5100 ya biasa aja standar. Ini kalau IP rating, kalau buat kehujanan doang IP rating 54 aman sih. Iya paling ini sih Redmi Note 13 Pro 5G kalau udah terbukti Redmi daya tangkap sinyalnya bagus ya. Layarnya 1800 net, 1800 rasanya udah cukup oke lah. Bukan yang terbaik, bukan yang terbagus di sini, tapi rasanya 1800 udah cukup oke buat siang-siang. Karena kemarin kita coba 1000 aja udah oke. Menarik sih kasusnya. Thank you Salim. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga membantu. Kalau pengen mengoreksi atau ada saran lain yang kira-kira lebih oke, komentar aja di bawah. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama, kami undur diri. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!